Pemirsa, ada kembali di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamdi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 2 jam dan membahas sejumlah isu global. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut pertemuan diantaranya membahas penerapan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan terkait isu kemanusiaan Gaza. Ia mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, yakni penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut Wakil PM Malaysia sebagai sahabat lama. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Malaysia juga membahas sejumlah kerjasama antar kedua negara. Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Wakil PM Malaysia juga telah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hingga mengunjungi kantor BNPB Indonesia. Ya, jadi saya terima kasih saya dikunjungi ya Wakil Perdana Menteri Malaysia, kawan saya lama, Dato' Seri atau Tan Sri. You already Tan Sri? Zahid Hamidi. Zahid Hamidi. I must be careful. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama. Jadi ya ini nostalgia lah, banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Intinya itu ya. Oke? Pak, soal isu ekonomi membahas soal penerapan tarif Trump juga nggak sih, Pak? Ya, bagaimana kita nggak bahas? Itu kan lagi rame. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara usai dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai juru bicara Presiden. Ya, Mensesnek juga menampik perihal isu reshuffle Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ini konfirmasinya, Mas, boleh? Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan dari program-program tersebut. Pemirsa, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional di tahun 2025 dari Provinsi Jawa Tengah. Menanggapi usulan tersebut, pemirsa, Putri Presiden Soeharto, Titi Soeharto mengaku diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Kementerian Sosial membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025 sejak bulan Maret lalu. Dari sejumlah tokoh yang diusulkan, salah satunya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Menanggapi usulan gelar pahlawan nasional ini, Putri Presiden Soeharto, Titik Soeharto mengaku dirinya telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, Titik mengatakan diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Sebelumnya, nama Presiden kedua RI Soeharto masuk daftar 10 usulan Kementerian Sosial sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, nama lainnya yang diusulkan salah satunya Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sementara itu, pemirsa, Istana menyebut tidak masalah terkait Presiden kedua RI Soeharto yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ya, menurut Istana, penghormatan bangsa bagi mantan presiden merupakan hal yang wajar. Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan masalah usulan ya, itu usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga gitu. Menurut kami, ya mantan-mantan presiden itu sudah
sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita.